Solehan Nur asli Bali. KTP saya asli Bali. Iya, Munang Maning. Ya, saya mendengarkan ini sebetulnya saya jelas di YouTube sudah. Saya itu sudah dijelaskan oleh Yai ini. Saya menyimak YouTube itu kayaknya mengalahkan ngaji saya. Karena ya saya katakan bahwa YouTube pada saat sekarang bagi saya adalah perkara yang hak. Walaupun pada saat itu saya juga melakukan sebuah dosa karena setelah Yai Imat mesti ada orang utuh. Kan mesti. Karena apa? Ya nek diseret kan mesti ada aja. Oleh sebab itu saya mengatakan pada saya dikabari bahwa PCNO yang bisa mengundang seluruh Indonesia itu hanya di Bali ya di PCNO. Tolong ini adalah perkara hak atau bukan? Termasuk hak ya. Berarti kulil hak walau kana. Yang pertama kali yang mendapatkan perkara hak yang mengundang itu adalah dari PC Denpasar. Plano ini nanti kalau sampai ini tidak berkembang, yang dosa juga PC. Nah, yang dosa PC, yakin. Nah, oleh sebab itu, ayo yang datang ini ayo jadi panitia. Nek Yai Hasim itu ada solusi jihad dari pusat. Nah sekarang resolusi jihad dari mulai PCNO. Wes, nek sampai orang-orang ini kok nggak jadi panitia dijunjuk, nggak jadi panitia kok nggak mau, dosanya ganti pedimi. Ya, ayo sekarang. Kemarin tuh saya sudah bangga di Kaji Anang. Bangga nanti Kaji Anang. Nah, Kaji Anang sampai tak telepon. Sampean lo gak berani kenapa? Aku jadi kempit Bani Alawi. Saya telepon sama Pak Sendi Travel. Ya Pak Naryo. Piye Pak Naryo? Nah itu tak telepon. Pokoknya semua aku bisa. Oke, tak tunggu kau. Karena yang jelas yakin ini bahwa perkara hak ini ayo kita, karena di Bali ini rawan sekali. Kita jangan sampai takut. Ini ada Pak Agung bebas. Ya, yakin nek urusan golongannya Polda, makanya di sana aja juga ada ya golongannya Polda dengan Pak ya. Pecalang nanti digerakkan semuanya. Saya yakin Bali akan aman. Yakin hak. Karena saya sebetulnya terus terang aja mulai tergelitik hati saya itu mulai Gus Dur dikatakan buta hati dan buta mata. Itu sebetulnya saya sudah iki opo bener apa ya. Sebetulnya mulai itu saya. Wis rada ya cuma saya itu ngene-ngene karo sapa. Saya yakin aku percaya kalau ya Pak Haji Suryadi wis to. Apa-apane iso iki. Ya, dosane pek ganjarane pek dhewe, Pak. Nah, enggak nek dosane kan dosa cilik, mergane sekarang banyak orang yang seneng YouTube karena adanya polemik ini. Ya dosane kan cilik mergane ndelok wong utuh-utuh kita. Piampiran lah istilahnya. Nah, oleh sebab itu saya mohon ini nanti ayo kita terus untuk membuat acara-acara di beberapa titik mana yang harus kita engko karo marama barang gak apa-apa wis. Gak apa-apa. Wis itu hanya saya pertanyaan saya kepada PCNO ini sanggup enggak? Sanggup? Nah, sanggup wis. Sip. Nah, jangan sampai yang di daerah lain ya, yang di daerah lain masalahnya terus
ditutup gak wani, ditutup gak wani, ditutup. Sekarang BDN lu jos. Saya tidak bertanya, tapi saya mengharap nanti Pak. Sebetulnya titik nadir kita ini belum lama, beberapa waktu yang lalu saat hadirnya Kiai Haji Marzuki Mustamar di Kota Denpasar. Jadi atas semangat beliau memberikan pemahaman serta pengertian kepada kita, hari ini kita bisa bersama-sama duduk dengan orang yang hari ini kontroversial, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Dari awal sampai akhir saya yakin jenengan semua hadir pada siang hari ini sangat memahami apa yang beliau sampaikan. Tentu harapan kita bersama-sama tidak berhenti sampai di sini, sebab tadi malam sudah dibentuk perjuangan Wali Songo Indonesia di wilayah Provinsi Bali. Dan kebetulan teman-teman kita yang hadir pada siang hari ini juga banyak yang jadi pengurus, cuman nunggu pelantikannya kapan. Nah, saya harapkan kurang afdol rasanya jikalau pertemuan pada siang hari ini belum ada satu closing statement dari Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali. Saya berharap kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh untuk memberikan closing statement sebelum akhir daripada acara pada siang hari ini. Saya kira demikian. Dari Bali Utara. Nama saya Dian. Kebetulan tadi malam dipilih oleh saudara-saudara yang ada di Denpasar untuk menjadi ketua pengurus PWI Bali. Saya dari lembaga Santri Kampung yang saya kelola sudah dari tahun 90. Dan saya senang menulis tentang sejarah dan seni budaya dari kecil. Nah, sedikit mungkin Ampura Tuagung ingin yang mengaitkan antara persaudaraan Islam dan atau Jawa dan Bali. Di masyarakat Bali itu ada yang disebut sanak saptorsi. Niki yang menyentuh catur sanak, Bagong nggih. Jadi sanak itu keluarga, Sabto itu 7, Resi itu adalah Brahmana atau Kiai. Terjadi saat ini itu ada wali pitu. Padahal Sabto itu adalah 7. Yang terbukti hubungan masyarakat Bali dengan Jawa, sanak Sabto Resi ini adalah putra Brawijaya yang ke Bali. Itu ada Pasek, ada Ide Bagus, ada Tuagung, ya. Ini terbukti diikat dengan benang merah. Kalau ada upacara di Bali itu ada Sugian Jawa, Sugian Bali. Kata dulu ya. Nah, ini memperkuat sangat hubungan masyarakat yang dari Jawa ke Bali. Nah, terkait dengan makam Wali Pitu, saya paham betul itu. Karena 3 makam yang ada di wilayah saya ikut menyaksikan membuatnya. Dan sudah saya bongkar 1 yang ada di Keramat Gunung. Kebetulan tanah Keramat Gunung itu sebelahnya tanah saya. Yang dulu itu sebetulnya ada gundukan sarang semut sebetulnya itu. Kemudian yang ada di negara di Mbah Temon itu hanya pengurus kuda. Saya paham betul tentang itu. Dan ada yang di Pancosari tahun 85 itu saudara kita yang alim dari Lombok yang namanya Pak Hasan sering berzikir di sana. Ketika meninggal akhirnya sekarang dibalawikan apa gimana itu. Saya juga belum ngecek. Nah, antara hubungan Bali dan Jawa tadi beliau menyampaikan akan membuat buku yang memperkuat hubungan persaudaraan. Di Bali itu tentang nasab sudah luar biasa. Kenapa? Karena di Bali ada yang namanya warga lilitan. Semua tercatat dan diikat. Yang ada di Kelungkung itu di leluhur Bali, kepasaan yang disebut Kiai Agung Pasek Gege. Kata itu Agung ya. Nah, kemudian dari keluarga Gajah Mada
Ada keluarga yang namanya beliau tadi sebut Arya Napitri, Arya Petekan. Itu ada warga khusus yang namanya Gajah Pare dan Gajah Tunggal. Itu satu keluarga penuh. Kebetulan saya senang meneliti hal seperti ini. Saya putra Mentaram juga, tapi terlempar jauh di Bali. Mungkin nggak diakuin, mungkin di Mentaram sana. Kebetulan ya, mungkin lebih singkat ya. Jadi saya menginginkan Kiai Imaduddin secepatnya untuk membuat hubungan itu tadi, buku itu, agar anak-anak kita tahu bahwa kita semua bersaudara. Hanya itu saja. Okay? Jadi terima kasih. Pertanyaan dari Kiai Solehan Nur. Ya, baik, saya harus menjawab karena pertanyaan ditujukan kepada Ketua PJNU Kota Denpasar. Saya sebagai pribadi, juga saya sebagai santri, saya juga sebagai pengurus PJNU Kota Denpasar, tidak ada yang tidak siap bagi Pak Haji Suryadi untuk NU. Saya hanya minta dukungan pada teman-teman semua. Ini acara hanya perlu waktu 5 hari. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan segala kekurangannya. Jadi Pak Suryadi tidak ada yang ditakuti, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mari, kita gandeng tangan, kita kuatkan KUSA, PJNU Kota Denpasar, MBC Kota Denpasar, dan ranting-ranting plus bandom-bandomnya. Yang namanya kita sebagai ketua biasa pro kontra, Bang. Itu biasa. Kalau nggak mau pro kontra, jangan jadi ketua. Saya tadi dapat ilmu dari Imad, Pak Haji itu harus pro kontra, sama istri itu pro kontra, Pak, kita itu. Itu baru istrinya satu, Pak. Kalau yang dua nggak tahu saya. Ya, jadi saya terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua, dan alhamdulillah sudah terbentuk PBLS Bali. Saya sudah mengajukan pada Yai Nawawi Al-Bantani supaya kita bisa mengundang Gus Abbas Buntet dan Bang Haji Rumah Irama. Dan saya minta tempatnya terbuka, jangan tertutup. Ini mumpung ada penglingsir kita punya tanggung jawab di daerah Denpasar, khususnya Bali secara umum. Insya Allah Pak Suryadi tidak ada yang diragukan lagi sebagai darah saya NU, Pak, itu katanya Yendradi Suryadi itu darah NU. Dan saya dalam acara ini sudah mendapat restu dari kekuatan pihak PWNU, dan saya juga dapat restu dari Roy Surya PWNU Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada. Demikianlah teman-teman di seluruh Nusantara dan dimanapun umat Islam berada. Ya, di Bali telah terjadi pertemuan. Dan nanti mereka ke depan telah mendapat dukungan dari PJNU Bali untuk mengadakan acara yang lebih besar, mau mengadakan acara yang di luar lapangan, di lapangan maksudnya tidak tertutup begitu. Mau mendatangkan Kiai Imad dan Roma Irama. Oh, bukan Kiai Imad ya. Kiai Buntet ya. Gus Abbas Buntet ya. Nah, mereka menurut penuturan tadi, terutama dari santri si Gondrong itu ya, bahwa gundukan tanah dijadikan makam oleh Balawi itu adalah saksi yang masih hidup, supaya tidak menjadi fitnah. Maka saya buat video ini supaya tidak dituduh sebagai pengadu domba, dan itu memang fakta yang real di lapangan ya. Memang terjadi tentang pemalsuan makam, kemudian dianggap seorang yang wali ya, kemudian mau diperkuat dengan pembuatan buku ya. Buku yang memperkuat bahwa gundukan tanah yang dijadikan makam itu merupakan betul-betul seorang waliullah yang harus dikeramatkan ya. Ya, tujuannya ya ingin mendapatkan pundi-pundi ya, pundi-pundi rezeki ya.
amal istilahnya. Inilah fakta. Semoga kita menjadi sadar ya, terutama para muhibbin yang masih mencintai. Silakan Anda mencintai, tapi setelah ada bukti, mohon dipikirkan secara ulang dengan pakai nalar, dengan pakai pikiran yang waras ya, pikiran yang rasional ya. Karena kita diberi akal oleh Allah memang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bukan mana yang kita benci, bukan mana yang kita cintai ya. Ya, nggak mengapa juga benci dan cinta asal didasari oleh akal sehat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.